Halo guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabutox ya. Kali ini gue menghadirkan sang pendongkrak rating YouTube, pendongkrak rating podcast Gabutox ya, the one and only Dimas Proklamahari. Halo Dim. Halo. Wah, sendiri ya. Lu kalau mungkin para pendengar setia Gabutok ya, Dimas ini selalu berhasil ya menciptakan rating-rating tertinggi ya di setiap episode podcast gue. Nah, jadi dan ini kayaknya udah 2021 udah mau kelar. Parah. Kita udah nggak pernah bikin episode apapun ya di Gabutok khususnya ya, Dim ya. Iya, betul. Apa mungkin bisa dibilang kan gue tamu permanen ya. Tamu permanen, benar. tamu permanen. Sama Derry. Iya, tapi hiatusnya udah lumayan lama ya. Sampai ya mulai dari itu tumpukan kardus sepatu tuh baru satu layer itu udah berapa itu? Udah 3 aja. Enggak, bukan punya saya, santai. Ya, itulah ya. Jadi kalau dia itu kerja di perusahaan investasi, nah sepatu ini bagian investasi lu ya, Dim ya, kurang lebih gitu. Salah satunya. Padahal bukan punya saya. Iyain aja. Gimana Dim, lu sekarang aktivitasnya gimana nih? Boleh dong ceritakan terakhir ketika lu udah cabut di tempat kita kerja bareng kan, kayaknya udah banyak aktivitas aktif. Karena gue lihat di LinkedIn lu postingnya cukup banyak gitu sih Dim kayaknya. Ya. Kebanyakan nih sekarang isunya apa? Atau mungkin lagi ada agenda apa akhir tahun? Apakah lagi gabut juga akhir tahun? Atau justru malah lagi ngejar-ngejar yang di akhir tahun nih? Oke, ini mungkin buat teman-teman yang baru ngedenger atau yang sudah pernah mendengar ya, atau yang sudah tahu lah kehidupan gue. Di perusahaan gue sekarang sebetulnya cukup berbeda dalam arti gue di beberapa perusahaan sebelumnya tuh akhir tahun tuh freeze hiring atau mungkin lagi low season lah gitu. Walaupun sebetulnya kalau di dunia headhunter atau recruitment consultant itu lagi gencar-gencarnya dapat atau closing ya. Ya. Cuma di kantor gue sekarang dibilangin kalau bisa manpower planning 2022 dicari aja dari sekarang. Jadi ini udah nyicil dulu maksudnya gitu. Iya, sebetulnya pasti ada plus minusnya. Minusnya adalah kayak nggak ada gap low seasonnya nih. Cuman mudah-mudahan itu akan efek ke tahun depannya biar jadi ya udahlah lebih tidak terlalu banyak lah yang dicari kayak gitu sih. Iya sih, benar juga ya. Kadang kalau misalnya lu gasin lebih awal, ya harapannya nanti waktu di awal tahun agak slow ya. Paling PR-nya nambah baru. Nih orang kok kayaknya nganggur, gua kasih kerjaan baru, PB paling gitu kali ya. Betul. Karena sebetulnya ini sebetulnya kayak common term sih. Pimpinan perusahaan gue tuh bilang minimal buat nyari orang baru, ideal itu replacement atau additional itu adalah 2 bulan. Sebulan nyari, sebulan nunggu one month notice-nya. Iya kalau dia sebulan, kalau misalkan 2 bulan berarti lebih lama. Jadi ya kalau bisa lebih cepat cari, ya why not? Benar juga sih. Cuman ya saya HR hanya bertiga ya, mohon maaf. Jadi ngap-ngap banget. Nah ini saran juga nih mungkin buat para pendengar ya, penontonnya Gabutok nih. Jadi kalau lu misalnya mau apply sekarang nih bulan-bulan Desember, kok lamaran lu mungkin belum ada yang proses nih. Jangan-jangan memang perusahaan-perusahaan tersebut mungkin lagi agak slow dikit begitu ya, atau mungkin lagi nyusun anggaran budget orang yang mau di-hire dan seterusnya. Jadi lu jangan mundur dulu ya, apply dulu lah, nggak usah terlalu mikirin nih perusahaan mau hiring, mau freeze apa enggak. Penting ada iklan lowongannya, hajar dulu lah mending gitu kan. Betul. Nah dan jadi gua memanggil lu nih Dim karena ada satu tweet yang lumayan viral ya sebenarnya. Gue nggak tahu viral apa nggak ukurannya. Tapi karena temanya adalah tentang resign dan gue tahu lu pakar resign di antara teman-teman yang gue kenal, lu paling ahli yang gue rasa begitu. Sampai ada satu teman di kantor lama kita nanyain, Dim gimana sih cara buat surat resign? Nah itu adalah benchmarknya. Gue pun juga sama, gue juga udah sering resign beberapa perusahaan kebelakangan. Tapi maksud gue kan gue kayak menemukan, wah, seenggaknya gue resign tuh nggak buruk-buruk amat kalau ngeliat lu gitu loh di maksudnya. Betul, kalau itu gue nggak bisa deny. Cuman again dengan orang-orang melihat gue cukup sering resign, gue sangat bersyukur berada di titik gue sekarang sih. Ya, benar. Tapi ya, ada psikologis orang resign tuh yang nggak bisa didapetin sama orang yang cuma satu kali perusahaan dalam satu hidupnya. Maksudnya gue gini,
ketika lu misalnya ngajuin resign tuh kayak surat pengunduran diri, mungkin lu yang pertama atau kedua kalinya resign itu kayak ada deg-degannya nggak sih, Dim? Lu pernah ngerasa sensasi gitu nggak? Atau mungkin bahkan di beberapa setiap pengalaman resign lu sensasinya, adrenalinnya beda-beda nggak sih? Sangat sih, sangat merasakan, terutama ini juga mungkin relate ya dengan rumus di saat lo mencari malah nggak ketemu-ketemu, di saat lo nggak mencari malah selalu datang. Itu namanya godaan segede itu, Mas. Dim, lu udah mau nikah loh, Dim. Ini jangan-jangan Ya. filosofi ini terpakai gue berbahaya ini, Dim. Nah, gue sebetulnya dengan gue sudah mau seriusin, ya maksudnya seriusin anak orang, dengan gue mendapatkan opportunity itu sekarang di sini di perusahaan gue sekarang, gue bener-bener ya bilang ya rezeki nggak akan kemana sih, beneran kayak oh mungkin ini rezeki yang ditunjukin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan gue mau seriusnya akhirnya ya ya udah nih, jadi ya udah rezekinya karena sini. Oh ya mungkin teman-teman mohon bantuan doanya ya, gue lagi acting as a manager, semoga lolos. Kalaupun enggak apa-apa, mungkin ada kesempatan lain, tapi ilmu yang gue dapat wah tokcer. Amin, wajar. Gila sih ya. Jadi ini bagus banget nih. Jadi kalau di tempat lu yang lama lu mungkin belum bisa cocok ya, dan lu dapet tempat yang baru, resign itu bukan sesuatu yang jelek atau negatif atau yang memalukan ya. Ya artinya ya kalau lu memang nggak cocok atau lu menemukan tempat yang lebih bagus, ya kenapa enggak? Maksudnya jangan sampai diartikan resign itu kayak menyerah atau mungkin lu nggak bisa ikut berperang, bahasanya begitu ya. Tapi memang ada opportunity yang memang bagus buat karir lu, ya kenapa enggak? Ya begitu kan, Dim ya? Betul. Gitu. Kalau gue sih melihatnya kalau resign itu beneran ya leap of faith dari masing-masing sih. Gitu. Karena apalagi lagi pandemi kayak gini 2020-2021, wah yang gue kira orang akan bertahan, malah banyak banget yang malah berpindah-pindah atau mendapatkan opportunity baru itu sih. Gitu. Jadi kalau sensasi apa ya, shimmering splendid lah ya kalau bahasanya Aladdin sama Jasmine. Itu tuh ada banget, tapi ya what comes next itu ya beneran udah on you aja, lo mau terima itu atau enggak ya terserah kayak gitu sih. Benar-benar. Oke, nah ini bridgingannya tuh ya. Jadi kalau orang resign itu di Twitter itu yang tadi yang kita maksudkan ya, dia tuh kayak membagi dua ya. Lu tipe yang mana nih? Tipe yang kalau resign itu diem-diem, tahu-tahu resign, atau lu ngeluh mulu tapi kagak resign. Dan bangsatnya itu ada ya di dalam kehidupan. Pasti, itu dua jenis begitu gitu. Pasti ada. Kalau lu yang mana, Dim? Gua tipe yang mungkin yang ngeluh terus ya. Ngeluh terus tapi jadinya lama. Karena ini Mas Hendra ini nih CEO Gabut Talk sudah cukup tahu gue mencari opportunity dari kapan sampai akhirnya baru dapat kapan gitu loh. Jadi gue tipe orang yang memang kalau misalkan gue mencoba sesuatu, gue ingin mendapatkan bantuan doa dari orang yang gue kenal, why not gitu. Ya pasti doa dari restu orang tuh juga lah ya. Cuman ada teman gue betulan yang dia diem aja, silent treatment lah ya, apapun itu bahasanya. Terus kayak dia kayak beneran hitman lah. Dia nyoba nggak banyak, kayak 2 atau 1, tapi langsung dapat di perusahaan itu. Prosesnya memang lama tapi kayak langsung dapat. Wah itu gue banget, Dim, yang itu, Dim. Itu sih. Tapi gue ini mungkin dari sudut pandang gue ya. Kalau gue yang itu tuh mungkin jarang ngeluh, tapi sekalinya cabut begitu ya. Bahkan gue tuh kalau saat resign itu pertama nih gue paling nggak suka yang namanya farewellan begitu kayaknya. Aduh apaan sih, kan kita masih ketemu, masih chat, masih ngobrol juga gitu. Kedua kayak gue nggak tahu aja, pokoknya kan ya hubungan kerja aja yang beres, hubungan temannya masih jalan. Jadi sering banget kalau misalnya one man notice begitu ya. Jadi gue ngomong tuh baru tinggal besok kelar gue cabut gitu ya. Gue cabut begitu kan. Kayak nggak ada beban aja rasanya gitu. Ya banyak dan beda-beda juga sih kalau diaplikasikannya. Ada yang memang perusahaan di saat employee itu one man notice itu malah masih dikasih kerjaan seperti saya sebelumnya. Ada yang memang one man notice itu betul udah di blast. Udah kalau bisa lu handover, lu nggak usah terlalu terkait ya. Masih ada pro and kontranya juga gitu. Mungkin kalau yang langsung blast nggak dikasih kerjaan, biar kayak lu biar nggak tahu deh. Apalagi mungkin kalau udah posisi tinggi ya, kayak lu
biar nggak terlalu tahu detail tentang perusahaan ini seperti apa lagi deh, karena takutnya nanti leak information atau apapun itu sih, ya gue nggak tahu sih. Iya sih, benar juga. Apalagi kadang ada yang resign tuh pindahnya ke kompetitor lagi ya. Nah itu untuk teman-teman yang belum tahu atau mungkin mau masuk dunia kerja, itu ada istilah namanya NDA atau non-disclosure agreement. Apa sih maksudnya NDA itu? Itu maksudnya adalah sebuah perjanjian di mana teman-teman itu tidak boleh pindah ke daerah kompetitor dalam jangka waktu tertentu gitu. Kenapa sih itu ada? Ya balik lagi ke perusahaan tersebut mau mengadakan NDA itu atau tidak. Sih. Ada juga yang nggak ada gitu sih. Biasanya supaya iklim persaingan bisnisnya lebih positif ya. Betul. Biar nggak saling sikut-sikutan katanya sih begitu. Iya. Oke, nah tapi kalau menurut lu nih, ada nggak sih mungkin momen di mana lu merasa resign yang paling kerasa apa ya, yang paling cukup epic lah menurut lu ya, mungkin yang cukup mengharu biru atau mungkin yang nggak banget lah hancur-hancuran atau gimana? Lu pernah nggak kayak gitu? Ya sebetulnya sama perusahaan terakhir gue kemarin itu gue beneran overwhelmed, tapi gue sangat suka environment-nya. Ya itu beneran kayak apa ya, tarik ulur dalam arti ya gue harus atau enggak sampai ya. Makanya gue bilang rezeki nggak kemana, atau leap of faith, atau mungkin ini karena ada tujuan bagus, niatan yang memang bagus, apa segala macam, ya itu ada aja jalannya. Karena gue tahu kalau misalkan gue nggak yakin pun, ya lo tau lah mas ya, gue berapa bulan mencari opportunity itu gitu kan. Jadi ya di saat gue dapet, banyak orang termasuk Mas Hendra juga bilang kayak, ya ambil lah Dim, kenapa enggak? Ya udah. Ya gitu. Lu pernah berada dalam kondisi gini sih, kadang kan gue tuh kalau misalnya ref check ya, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ref check, ketika ada proses rekrutmen di satu perusahaan, kita melakukan interview atau tanya ke atasan atau mungkin orang-orang yang kompeten di perusahaan lama kita. Nah, pengalaman gue tuh ada beberapa kali menemukan mereka itu mereferensikan mantan atasan atau mungkin atasan yang sekarang gitu ya. Jadi kalau kita minta cukup yang mantan aja nggak masalah, takutnya kan ada konflik interest gitu ya. Enggak, dia ngasih aja yang sekarang aja nggak apa-apa. Aku biasanya akrab kok sama atasanku, udah ngomong begitu. Yeah. Lu pernah nggak ada yang kayak gitu? Gue kadang ngerasa, terus terang gue nggak pernah berada dalam kondisi gitu ya. Gue nggak pernah masalah dengan atasan, tapi kayaknya ceritain gue interview di tempat mana atau ini gue dapat offering begini nih. Lu gimana? Kayaknya gue belum pernah kepikir, tapi mungkin tuh kualitas komunikasinya kayaknya udah lumayan. Intim banget seluas ya. Itu ya. Iya, kalau lu pernah nggak kayak gitu? Pernah bukan gue ya, tapi orang yang gue cari atau interview gitu. Ada yang memang mereka berpikir kalau misalkan, mohon maaf, kayak perusahaan sebelumnya lagi down banget, lagi downgrade banget, sehingga usernya juga tahu atau bahkan nyuruh timnya untuk nyari kerjaan baru. Jadi sehingga di ref checkin, oh yaudah memang langsung ke atasannya pada saat itu dia bekerja. Ada yang memang yaudah dia nggak, ya senormalnya aja, ngasihnya adalah previous supervisor lah atau previous superior gitu. Jadi cuman gue pun juga kalau misalkan dapat ada misalkan dia belum resign, masih kerja situ, tapi dia ngasih nomor referensinya itu, gue akan nanyain lagi untuk make sure kayak mas yakin nih mau nyoba ini nggak, coba sebelumnya aja, takutnya gini-gini apa segala macam. Ada yang mereka bilang kayak, oh nggak apa-apa kok mas, saya memang sudah cerita juga, atau mungkin saya sudah one man notice atau apa segala macam. Ada yang memang kayak, oh gitu ya mas ya, oh saya biasanya ini sih mas, ya itu gue bakal make sure lagi, karena ya masa lu mau resign, atasan lu dikasih tahu segala gitu kan, ya itu juga ya, unik juga. Iya sih, gue kadang kan waktu gue yang menanyakan langsung ke referensi cek itu, ya gue tanya sih, maksudnya kenapa lu mau ngelepasin dia dan seterusnya, dan selalu pasti ngomongnya sih baik-baik begitu ya, demi kebahagiaan dia, pengembangan karir dia, kami rela melepaskannya. Betul. Tapi ya gimana sih, gue juga bisa memahami ya, karena kalau kita maksain orang yang udah nggak feel sama kita tuh juga bukan hal yang bagus ya. Ya, betul. Wah, oke sih, nggak salah emang lu pakar resign. Yang gue tahu pakar terus ditambahin R depannya cuma Pakar Rizzo doang mas. Nggak, tapi kayak semua orang pasti akan melewati fase ini. Ya, semua orang akan resign dalam waktunya. Betul. Kecuali orang Jepun yang memang mungkin akan satu perusahaan seumur hidup. Mungkin sih. Ya. Benar sih itu. Cuman ya gue pun sudah pernah bertemu dengan orang-orang Jepun yang memang sudah beberapa kali pindah perusahaan, ya gue rasa
zaman sudah berubah ya. Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya resign itu gimana sih? Memang kumpulan dari keberanian atau keterpaksaan atau dari pengalaman lu seperti apa, Dim? Kalau secara persentase? Kalau gue awal-awal gue kerja tuh dari 2016 sampai 2018 gue resign hanya karena ego gue akuin itu. Jadi karir gue di kedepannya itu selalu jadi kayak mistakes aja sih. Gitu. Dari mistakes jadinya obstacle, dari obstacle jadinya ya ngeluh terus apa segala macem. Jadi kayak pilihan yang gue ambil sounds wrong aja terus gitu. Dan di saat gue alhamdulillah sudah masuk ke kantor gue yang sebelum ini, gue ngerasa gue harus mature enough untuk make decisions. Jadi di saat gue memang mau move out, ya gue bukan based on gue udah enak sama nih kantor, gue cabut deh tanpa punya perusahaan baru, enggak sih. Apalagi lagi pandemi kayak gini ya teman-teman, mungkin harus bener-bener mikirin lagi lah 2-3 kali lagi. Iya betul gitu, karena ya apalagi yang kalau sudah jadi tulang punggung keluarga itu harus benar-benar ya dapat dulu lah. Dan juga ingat insurance kalau bisa ada. Karena sesungguhnya yang gue pernah baca di artikel itu di Eropa sama US itu mereka sangat mencari atau rela mencari perusahaan atau pindah ke perusahaan yang memang benar-benar nyediain atau nge-provide health insurance, karena health insurance itu di sana mahal. Kayak gitu sih kurang lebih. Artinya kalau lu mau cabut, jangan lihat cuma gajinya doang, atau lu mungkin udah fuck up sama bos lu, tapi lihat benefitnya, khususnya mungkin di tadi ya, aspek-aspek non teknisnya ya, insurance tadi contohnya. Iya. Jadi ya misalkan kalau minta gaji tinggi tapi nggak ada insurance wajar, tapi kalau misalkan sudah ada insurance tapi minta gaji tinggi, maksudnya tinggi banget lah, bisa sampai 2 kali lipat, ya menurut gue pikir-pikir lagi dulu lah. Karena kata Ustadz kita, Ustadz Dery, rezeki itu bukan hanya dari uang. Allah, Dery ini harus disumon ya, Dery harus jadi. Ntar, biasanya kita Dimas dulu, abis itu Dery, abis itu duet ya. Iya. Dan ini gitu ulang tahunnya Gabutok loh, Dim. Di saat kita launching pertama nih, bulan ini, Dim. Bulan Desember ya? Yoi. Oh iya. Freeze hiring Gabut. Iya. Ini kayaknya kita merayakan ulang tahun sih sebenarnya judulnya kali ya. Gue kayak teringat memori itu. Oke, jadi dalam psikologisnya resign, kalaupun dalam kondisi yang lagi kayak susah kayak gini ya, mungkin lu udah sebel-sebelnya sama bos lu, kuat-kuatin dulu lah sementara ya. Kalau lihat memang ada peluangnya bagus atau benefitnya oke, ya udah hajar. Kalau enggak ya nanti dulu lah, jangan gegabah begitu ya. Betul. Karena ya jangan jadi kayak gue lah. Sempat nganggur tuh hampir 6 bulan coy. Lu bayangin, mendingan stres kerja daripada stres nganggur. Itu bisa lucu kalau lu kerja ya, kalau lu nganggur tuh rasanya itu kampret banget ya kalimat itu. Karena gue pernah intern, tapi tuh gue betulan gak ada arahan, beda banget sama intern zaman sekarang yang katanya sih intern rasa full time. Oh iya. Cuman waktu gue dulu intern di 2015, mungkin karena perusahaan cukup besar kali, jadi kayak gue sampai nanya ada kerjaan lagi nggak Pak atau Bu, segitunya. Dan itu ya cukup melelahkan sih, honestly. Yes. Ada satu nih, banyak orang khususnya mungkin yang presiden kali ya, mereka merasa tuh kerja ya mungkin oke lah kerja beberapa bulan, mungkin mereka ada yang menutupi histori pekerjaannya begitu, kemudian dapat tempat baru dan seterusnya. Tapi maksud gue dalam beberapa hal mungkin kalau kerja 3 bulan, kalau gue pribadi sih kerja 3 bulan masih layak sih nempel di CV sih sebenarnya. Ada beberapa orang juga punya satu kepercayaan diri yang rendah ketika wah gue tuh 1 tahun kerja mungkin 3 kali atau 4 kali perusahaan ya. Kalau 3 kali mungkin 3 bulan dan 1 cycle gitu ya. Tapi pertanyaan gue maksudnya mungkin dengan berbasis pengalaman lu juga ya, mungkin ada beberapa pengalaman di perusahaan, dan apakah itu tuh sering jadi halangan juga dalam mendapatkan pekerjaan yang baru? Karena kan biasa tuh ada pertanyaan, ini kenapa kamu kok resign gitu? Atau justru sebaliknya nih, justru karena kita punya beberapa pengalaman itu, kita bisa nunjukin nih bahwa ya ada sesuatu yang bisa kita adopsi atau mungkin kita kembangkan. Kalau lu gimana? Gua
gue salah satunya sih sebetulnya. Gue salah satu yang nge-hide beberapa perusahaan atau posisi yang pernah gue jalani gitu. Kenapa ya? Sebentar doang, why not? Kenapa gue sebentar. kenapa gue harus nulis gitu? Cuman. Tapi kalau 3 bulan buat lu masih oke nggak? Atau kayaknya terlalu jelek kalau buat? Kayaknya angka 3 bulan masih angka yang make sense karena itu yang namanya angka probation. Kalau 1 bulan atau 2 bulan, kalau itu nggak mungkin tuh ditanya kontrak lebih atau ke kecelakaan sih 1 bulan sih sebenarnya. Gue pernah kayak kerja cuma 4 bulan ditanyain, lu kontrak apa probation? Kan nggak mungkin gitu. Ya walaupun juga ada beberapa kandidat yang kayak angkanya ganjil sih. Angkanya janggal gitu kayak 7 bulan atau mungkin 5 bulan itu menurut gue rada aneh, tapi ya bukan cycle-nya kontrak biasanya ya. Betul, cuman balik lagi, gua pernah di perusahaan Jepang yang mana memang loyal to the company itu sangat dilihat gitu, cuman selagi lu bisa worth it, lu bisa lu qualified based on requirements, ya kenapa enggak gitu. Karena serius deh, sekarang tuh talent wars bener-bener di mana-mana, dan di saat lu yakin wah lu bakal oke nih dapetin dia, lu berharap dia bisa lama, terus tiba-tiba dia cuma berapa bulan doang, wah sakit men. Itu rasanya. Ini gue coba mengkompilasi ya, ada beberapa mitos-mitos, tapi karena lu juga sudah pernah berhubungan dengan perusahaan Jepang, karena konon katanya perusahaan Jepang tuh paling nggak suka kalau CV kandidatnya tuh pindah-pindah gitu. Betul nggak sih kultur kayak gitu? Betul, karena yang gue lihat pun di sosial media LinkedIn ya, orang yang kerja di perusahaan Jepang itu minimal 2 tahun atau 3 tahun. Itu minimal, kayak mereka stay di situ. Kayak somehow mereka suka aja dengan culture-nya gitu loh. Karena menurut gue kalau itu sebuah perusahaan Jepang, memang tidak semuanya ya, balik lagi teman-teman, jangan terlalu letterlock diambil ya. Budaya itu akan mengakar banget sampai istilahnya ke posisi fresh graduate ataupun officer. Walaupun orang Jepun atau orang Jepangnya itu atau expatriate-nya tuh hanya bisa ditumpak di jari lah dalam perusahaan tersebut. Tapi itu benar-benar mengakar banget. Entah kenapa, karena mungkin bukan karena kita pernah dijajah kali ya, tapi lebih kepada itu sebetulnya budaya mereka tuh sangat bagus. Kedisiplinan mereka tuh bagus yang istilahnya ya mungkin beberapa orang di Indonesia sangat suka dan ingin menerapkannya dalam hidup dia. Kayak lu telat 1 menit aja lu paniknya sepanik itu atau bisa dapet SP apa segala macam, itu tuh membuat bener-bener karyawannya tuh kayak ya udah maksimum adalah 1 menit sebelum jam masuk kerja lu harus udah sampai. Itu maksimum banget. Gitu. Mungkin maaf ya kalau misalkan nanti ada kata-kata yang ingin dikat aja nggak apa-apa. Enggak, aman. Semua omongan Dimas adalah sebuah petuah buat para penonton yang ingin resign, karena ini memang tips-tips resign sebenarnya. Karena kan biasanya gini Dim, kalau udah tahun baru ya itu tadi kan ada orang berpendapat nih tahun baru gue mau nyari tempat kerja baru begitu. Seperti jadi topik terakhirnya Mas Hendra ini nih di itu dia, jadi berkelanjutan gitu maksud gue. Jadi biar search engine optimizer-nya tuh bisa kerja. Tapi enggak, maksud gue memang kan ya itu tadi tuh banyak jargon-jargon yang selalu diumumkan gitu kan, kerja baru, tahun baru ya dan seterusnya naik pangkat macam-macam gitu. Tapi maksud gue ketika ada orang yang kenapa harus ragu kalau resign kalau memang lu melihat ada opportunity kan gitu kan masalahnya kan. Karena ya gue nggak tahu juga kalau memang lu merasa nggak bisa berkembang, ya lu harus paksa itu ya. Tapi jangan konyol sih seperti lu kata tadi ya. Kalau udah dapat dulu benefitnya yang menarik ya udah ajar. Nah, sekarang gue mau nanya nih ke Mas Hendra sebagai host. Ya. Ukuran atau benchmark lu sudah nggak bisa berkembang tuh berapa lama sih? Karena gue cukup mendengarkan dari beberapa kandidat, mereka baru 6 bulan atau 1 tahun mereka bilang kayak, aduh saya belum merasa bisa kontribusi banyak di sini atau saya belum mendapatkan pengalaman banyak. Ya gimana bisa dapat pengalaman banyak kalau aja baru sebentar. Bener banget. Gimana nih dari Mas Hen benchmarknya kira-kira kayak gimana? Kalau ukurannya waktu, menurut gue 6 bulan aja kalau orang itu ngomong nggak bisa berkembang, gue masih ragu sih terus terang, karena gimana ya, 6 bulan itu kayak sebuah cycle bisnis aja kayak masih belum penuh gitu ya. Ya kalau ngomong 1 tahun menurut gue oke deh, boleh. Ya, betul. Tapi tergantung juga intensitas pekerjaannya tuh sestrategik apa begitu. Kadang ada orang tuh yang ngomong nggak bisa berkembang, tapi karena memang ada posisi yang ditaruh itu dia sangat frontline banget, yang memang eksekutor banget gitu.
Ya di mana kreativitas lu bukan menjadi penilaian kinerja, tapi bagaimana lu achieve target aja dulu sementara begitu. Ya. Nah kalau berada di posisi yang kayak gitu dan dia ngomong tentang berkembang strategik, dan gua sih mempertanyakan ini kayaknya nyari-nyari aja sih kalau begitu. Iya. Tapi kalau dia memang berada di jajaran yang cukup strategis ya posisinya, dan dia alasannya tentang pengembangan yang kayak gitu, gua sih masih mempertimbangkan. Meskipun mungkin belum 1 tahun dia punya pekerjaan, karena dia tuh kayak ngerasa running bisnis itu bisa, bukan yang running banget sih ya, dia justru melihat dalangan helikopter view-nya, oh bisnis ini kayaknya memang nggak kemana-mana begitu. Ya. Dan apalagi kalau kayak kerja di startup gitu, yang kayaknya kita bisa ngukur dengan departemen kita aja itu bisa melihat kontribusi apa yang bisa kita lakuin. Nah menurut gue mungkin ini yang bisa bikin orang-orang di startup, kalau dia kerja di startup kok ngerasa nggak bisa berkembang, mungkin gue akan mempertimbangkan sih kalimat itu. Tapi kalau dia masih di perusahaan yang konvensional, dia ngomong tentang itu, gue agak curiga sebenarnya apa yang dia cari begitu. Kadang ada orang tuh yang memang nafsunya tuh pingin coba kerja startup gitu loh. Nah itu yang agak-agak gue berhati-hati sebenarnya. Tapi meskipun nggak semua, jangan di-generalisir, tapi paling itu yang gue pilih. Ya. Karena gue pun juga apa ya, semacam terms dari teman lama gue yang memang dia masuk tim awal perusahaan ride hailing gitu, ride hailing yang sudah cukup besar lah. Dia tuh sempat ngajak gue ke sana, cuman gue setakut itu. Alasan gue apa? Gue takut nggak bisa ngikutin pace kerjanya. Gue bahkan bilang seperti itu. Sekarang gue startup terus. Malah kayak lu ngapain tidak pernah keluar gitu. Jadi kayak apa, dia bilang lu 1 tahun kerja di startup itu rasanya kayak 5 tahun kerja. Well, itu sebetulnya yang terjadi gitu. Walaupun juga di perusahaan konvensional sekarang juga banyak yang bilang ngikutin lah ya budaya startup gitu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya orang startup akan mencari orang yang dari perusahaan yang lebih besar. Kagak habis-habis itu Iya, cycle-nya gitu aja terus. Orang yang dari perusahaan besar ingin nyoba di startup, orang yang di startup udah capek pengen di konvensional, kayak gitulah. Ya gitu aja lah. Pengen slow gitu ya. Iya gitu. Aduh. Oke, mungkin ini berhubungan gak nih sama headline news yang ada angka setiap tahunnya jadi berkurang nih? Jangan dong, jangan. Main aman aja kita. Oke, ini terakhir, ini pamungkas karena tema resign-nya ini dulu ya. Nanti ada lagi di tema sama Dimas, banyak kok Dimas. Nah, apa saran lu ketika ada orang yang mungkin mau memutuskan untuk resign? Mungkin step apa yang harus dia lakukan? Atau boleh konsultasi sama lu, mungkin minta template yang terbaru tentang resign yang terbaik. Adakah dengan template resign ATS atau kayak gimana? Balik lagi, setelah gue sadari selama ini gue kurang pandai dalam merangkai kata. Jadi ya teman-teman bisa mencari lah kalau surat resign seperti apa. Googling juga banyak ya. Iya betul, tapi yang pertama adalah yakinin dulu diri lo beneran mau pindah atau enggak. Apa ini hanya karena overwhelm sesaat atau ego atau gimana. Pikirin jangan hanya diri lo, tapi semuanya misalnya mungkin pasangan lo, keluarga kecil lo, atau mungkin keluarga besar lo. Ini keluarga besar maksudnya keluarga kayak orang tua, kakak adik, segala macam. Keluarga inti. Betul. Jadi kayak lo harus pikirin itu, jangan kayak gue pengen ini apa segala macam, karena gue bisa bilang been there done that and it sucks gitu. Jadi kayak beneran pikir matang-matang, dan kalau memang misalkan lu sepengen itu untuk resign, no bacot skill on deh menurut gue. Lo kayak lu coba apply aja, karena gue pernah berada di posisi dimana gue dalam 5 hari kerja dalam seminggu, setiap hari gue ada interview. Atau 3 hari itu ada interview, tapi 1 hari bisa ada 2 kali interview. Capek, duit yang masuk nggak ada, yang keluar banyak. Jadi kayak lu benar mikir-mikir, apalagi sekarang udah bisa Google Meet kan interview. Lu zero rupiah lah lu mengeluarkan effort itu gitu. Jadi kalau misalkan lu udah ngerasa cukup dan lu ingin merasakan sensasi kerja di tempat baru atau apapun itulah, coba. Tapi ya again, kalau misalkan lu tidak ingin didengar oleh teman-teman lu atau orang sekitar lu, kayak mana lu ngomong doang mau resign kagak resign, dan bacot skill on aja deh. Oke, itulah dia pakar resign di Indonesia, Dimas Purwamari. Oke,
Thank you banget ya sharingnya. Sama-sama Mas Hendra. Memperingati ulang tahunnya Gabutok juga berarti. Mantap. Gue nggak tahu sih tanggal berapa, gue lupa. Tapi intinya ya begitu deh ya. Thank you Lahirnya banget. HR Talks karena ulang tahunnya Gabutok. Iya dia, itu makanya. Ya wes kalau gitu, thank you banget ya Dim ya. Thank you banget Mas Hen. Yuk, ciao.